Perkenalkan dengan saya, nama saya Haji Tonajud MPD, lahir di Indramayu 8 Januari 1975. Saya awal sekolah saya mulai dari SDN Campo 1, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Bang 2. Kemudian saya melanjutkan kembali ke SMA Negeri 2 Indramayu dan sempat mengenyam pendidikan S1 di FKIP Miswagati Cirebon, mengambil konsentrasi matematika. Kemudian pada tahun 2012 saya melanjutkan S2 di Unpas Bandung. Itu tentang biografi riwayat pendidikan saya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan materi MPLS yang berkenaan dengan kurikulum. Latar belakang untuk kurikulum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi, kemudian standar kompetensi kelulusan, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi, tujuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan kekhasan kondisi potensi daerah satuan pendidikan serta peserta didik. Pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap segala aspek perkembangan. Kemudian relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian kondisi ideal dan kondisi nyata. SMA Negeri 1 Tugdana, kondisi nyata dan ideal. SMA Negeri 1 Tugdana mencakup 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi. Kemudian yang kedua, standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang kedelapan, standar penilaian. Itu standar yang ada di SMA 1 Tugdana dengan 8 standar nasional pendidikan. Kemudian tujuan satuan pendidikan. Tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan dan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Kemudian visi SMA Negeri 1 Tugdana. Mungkin ini visinya, visi SMA Negeri 1 Tugdana terwujudnya prestasi peserta didik yang keren, kreatif, edukatif, religius,
dan memiliki jiwa nasionalis. Misi SMA Negeri 1 Tudana membiasakan dan mengembangkan peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan ilmiah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki dan bangga terhadap alma mater. Yang ketiga, memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat, memegang kecerdasan peserta didik sesuai minat, bakat, dan kemampuan melalui suatu pembelajaran yang produktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan disiplin kerja, disiplin belajar, mengajar dengan memacu profesi guru dan tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam, mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, serta menjadikan sumber kreatif dalam bertindak. Yang ketujuh, membuka diri terhadap perkembangan zaman sesuai dengan kemampuan dan potensi seluruh personel yang ada, yang dilandasi jiwa nasionalisme. Kemudian yang berikutnya, tujuan sekolah. Tujuan sekolah SMA Negeri 1 Tudana mempersiapkan peserta didik untuk cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menumbuh kepercayaan dan kepedulian alumni. Yang keempat, nilai rata-rata setiap mata pelajaran itu dinaik menjadi sebesar 0,5. Yang kelima, berprestasi di bidang yang pertama olahraga, kesenian, olimpiade, serta ekstrakurikuler pada tingkat provinsi ataupun nasional. Yang keenam, menerapkan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, mengoptimalkan perpustakaan sebagai sumber informasi di kalangan siswa dan guru. Yang kedelapan, menghasilkan lulusan yang berkualitas yang dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang berikutnya, strategi. Ini strategi yang kita gunakan ada 9: mengadakan lomba kir, mengadakan sholat Jumat bersih, kemudian lomba akademik non-akademik, melaksanakan KBM secara produktif, kemudian meningkatkan kegiatan yang ada di MGP, memanfaatkan sholat atau musola yang kita miliki dengan cara berjamaah, mengadakan kegiatan bakti sosial, kemudian menyediakan sarana internet yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Yang kesembilan, memperingati Hari Besar Nasional dengan berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Yang berikutnya, yang berkenaan dengan kurikulum. Pelajaran yang ada mungkin bagi adik-adik atau siswa baru di SMA Negeri 1 Tudana ada perbedaan sedikit manakala dia duduk di bangku SMP dengan di bangku SMA. Perbedaannya hanya sedikit. Untuk kelas 10 semester 1 dan semester 2 ini biasanya ada 2 jurusan yang kita punya. Yang pertama ada jurusan IPA atau MIPA, yang kedua ada IPS. Dengan jam pelajaran yang harus ditempuh dalam 1 minggu masing-masing sebanyak 44 jam per minggu. Adapun materi yang ada atau mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Tudana, kalau kita mengambil jurusan IPA, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, yang keenam bahasa Inggris, kemudian yang ketujuh seni budaya, kemudian yang kedelapan penjas, yang kesembilan prakarya, dan yang kesepuluh bahasa Cirebon. Ini yang dikatakan kelompok wajib diikuti oleh anak IPA dan anak IPS. Dan perbedaannya, jika anak IPA akan menempuh kembali materi, yaitu ada yang dikatakan materi kelompok peminatan. Untuk IPA meliputi matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk IPS
Mata pelajaran yang diikuti sebagai peminatan yaitu yang pertama geografi, sejarah, kemudian yang ketiga sosiologi, dan yang keempat ekonomi. Dan satu lagi materi atau mata pelajaran yang harus ditempuh yaitu apabila mengambil IPA atau MIPA ada tambahan geografi dan ekonomi. Sedangkan IPS biologi dan fisika. Itu yang ada daftar mata pelajaran yang ada di SMA Tugdana untuk tahun ajaran 2021-2022. Kemudian alhamdulillah pada tahun sekarang ini jumlah rombongan belajar di sekolah kita ada 27 9 rombel untuk kelas 10, kemudian kelas 11 9 rombel, dan kelas 12 9 rombel. Dengan rincian IPA 5 rombel dan IPS 5 rombel. Kemudian beban belajar peserta didik untuk kelas 10 yang 1 jam pelajaran, kalau kita idealnya dengan tatap muka yaitu kurang lebih 45 menit. Kemudian kelas 11 sama, kelas 12 juga sama, 45 menit. Waktu pembelajaran per tahun. Jadi kalau seandainya 1 tahun kita ikut semua, maka kita menempuh waktu kurang lebih 75.240 menit. Kalau dalam jamnya berarti ada 1.672 jam. Itu selama 1 tahun. Jadi mungkin angkanya lumayan gede atau besar. Kemudian pengaturan alokasi waktu di kelas 10 biasanya kalau kita dengan menggunakan tatap muka itu biasa hari Senin dalam upacara, kemudian ada pembinaan dari wali kelas dan belajar selama 8 jam pelajaran. Untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita belajar selama 10 jam pelajaran, dan untuk hari Jumat kita belajar selama 8 jam pelajaran. Mungkin itu tambahan sedikit. Kriteria untuk kenaikan kelas di SMA Tugdana ini biasanya kita mengacu sama aturan pemerintah yang dikeluarkan dari Dinas Provinsi Jawa Barat, karena berkenaan dengan wabah yang melanda bangsa kita atau dunia. Kita menggunakan satu, yaitu kita tidak mengutamakan atau mementingkan untuk tercapainya nilai KKM. Jadi nilai KKM sementara kita abaikan, yang kita utamakan keaktifan anak dalam kegiatan atau keberadaan mereka dalam kegiatan daring. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kami atas nama kurikulum. Sekali lagi selamat datang kepada siswa baru dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Tugdana. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.